teori tingkah laku konsumen. Ya, bisa dilihat semuanya dan suara Bapak masih bisa didengar. Masih bisa didengar suara Bapak? Bisa, Pak. Ya. Bisa. Oke, Bapak rasa ini supaya diperhatikan, jangan sampai nanti pekan depan ketika ditanya tidak ada juga mengerti ya. Jadi cukup melelahkan jadinya Bapak mengajarkan ini ya. Bapak maunya ya sedikit banyak ada yang tertinggal dan bisa dipahami. Jangan lewat aja materinya. Ya, membicarakan tingkah laku konsumen, maka yang ada beberapa hal yang harus dipahami ya, kita ketahui. Yang pertama tentang teori nilai guna atau utility dan pemaksimuman nilai guna ya. Kemudian syarat untuk mencapai kepuasan maksimum itu ya, seperti apa konsumen sehingga dia merasa puas terhadap barang yang dibelinya. Nah, itu kan ada syaratnya ya. Kemudian kita nanti akan bicarakan teori nilai guna dan teori permintaan. Selanjutnya surplus konsumen. Oke. Yang pertama tentang teori nilai guna atau utility ya, utility. Jadi memang konsumen ketika ingin membeli barang dan jasa, maka nilai guna itu sangat penting bagi seorang yang ingin membeli barang. Ini dari sudut permintaannya seperti yang Bapak sebutkan tadi. Karena ini kelanjutan daripada teori permintaan itu ya. Sifat konsumen di dalam membeli barang itu ya, tadi sudah kita pahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekarang lebih kita perdalam lagi ya, sifat dari konsumen ketika ingin membeli barang, maka yang pertama dilihat dari nilai guna yang didapatkannya dari barang yang akan dibelinya. Kemudian ya, bagaimana dia memaksimumkan nilai guna ya, artinya bagaimana sifatnya ya barang yang dibelinya memberikan nilai guna terhadap seseorang yang membeli barang. Analisis teori tingkah laku konsumen paling tidak ini ya, ada dua. Yang pertama, alasan para pembeli atau konsumen untuk membeli lebih banyak barang pada harga yang lebih rendah dan mengurangi pembeliannya pada harga yang tinggi. Kan itu hukumnya tadi. Nanti di sini akan dibahas lagi di materi tentang teori nilai guna ini. Kemudian teori tingkah laku ya, ketika kita menganalisisnya juga membicarakan atau menerangkan bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang dibeli dari pendapatan yang diperoleh. Maksudnya begini, apabila dia punya punya penghasilan, punya uang, ingin membeli suatu barang ya, sementara barang yang dibelinya kan tidak selalu satu jenis saja, tetapi kadang-kadang dia akan membeli beberapa jenis barang. Nah, dengan uang yang dimilikinya itu, bagaimana dia memuaskan keinginannya untuk membeli barang itu, maka tergantung kombinasi dari barang yang dibelinya. Nah, kalau satu saja mungkin mudah ya, orang dengan penghasilannya dibelikannya aja semua penghasilannya untuk membeli satu jenis barang yang diinginkannya. Lantas kalau misalnya seorang konsumen ingin membeli dua barang, kan uangnya tetap sama. Jadi bagaimana dia akan membeli barang? Misalnya barang A atau barang A dan barang B, ya kan? Dengan uangnya misalnya 1.000, ya. Kalau dia hanya membeli barang A saja, maka bisa dia disediakan uang yang 1.000 itu untuk memuaskan keinginannya terhadap satu barang. Tapi kalau dia punya keinginan dua barang, dia ingin membeli dua barang, maka tentunya uang yang 1.000 ini akan dipertimbangkan, ya, seberapa banyak ingin membeli barang A, kemudian seberapa banyak ingin membeli barang B, kan? Maka di dalam analisis teori tingkah laku konsumen itu yang dikaji itu bagaimana kombinasinya antara barang A dengan barang B yang akan dibelinya. Berapa jumlah barang A, berapa jumlah barang B yang akan memberikan kepuasan terhadap seseorang konsumen yang ingin membeli suatu barang. Itu teori analisis dalam teori tingkah laku manusia yang dibahas.
Selanjutnya, ya, teori tingkah laku konsumen dibedakan biasanya dalam dua macam. Ya, pertama, pendekatan nilai guna, ya, utility secara kardinal. Nah, ya kan, ada pertama pendekatannya secara kardinal. Apa maksudnya kardinal itu? Ya, manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seseorang konsumen dia bisa dinyatakan secara kuantitatif. Artinya bahwa kenikmatan atau manfaat yang diperoleh orang itu terhadap satu barang bisa dijumlahkan dengan angka-angka. Nah, itu namanya nilai guna kardinal. Misalnya kepuasannya 150, 250, tingkat apa ya, dalam bentuk angka bisa dijelaskan. Itulah salah satu pendekatan bagaimana orang. Misalnya orang ingin puas kalau dia mendapatkan 5 piring nasi goreng, misalnya begitu ya, baru dia puas kalau 5 piring. Jadi bisa dinyatakan secara kuantitatif. Kalau orang mau kepingin makan mangga, berapa jumlah mangga yang dibelinya supaya memberikan manfaat kenikmatan yang supaya dia mendapatkan kenikmatan dari mangga, misalnya dia bisa menghabiskan 5, maka dibelinya 5. Makanya 5 mangga itulah yang memberikan nilai guna tertinggi terhadap dirinya. Itu namanya secara kardinal. Kemudian ada pendekatan nilai guna ordinal, ya. Salah satunya lagi itu ordinal. Kalau ordinal berarti tidak kuantitatif dia, ya. Kardinal itu kuantitatif, kalau ordinal berarti tidak kuantitatif. Artinya bahwa nilai guna yang didapatkan seseorang pembeli terhadap barang dan jasa yang dibelinya tidak dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi dalam bentuk apa yang diinginkannya, kepuasannya itu, ya, tidak dengan jumlah dia, ya. Tidak bisa dikuantifikasi, karena perasaan orang puas atau tidak puas kan tidak bisa kita kuantifikasi, kan tidak bisa kita jumlahkan. Macam mana sebenarnya dia supaya merasakan kepuasan terhadap barang itu? Dia sendiri yang merasakannya, dia merasa puas atau tidak. Artinya barang yang dibelinya itu memberikan kenikmatan sesuai dengan keinginannya atau tidak. Maka itu sangat tergantung orangnya, tidak bisa dikuantifikasi. Jelas sampai di situ? Jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan, ya. Kenapa tidak mau jalan? Ya. Kalau begini masih kelihatan? Jelas ya? Oke. Tingkah laku konsumen untuk memilih barang-barang adalah untuk memaksimumkan kepuasan, ya. Sama juga dengan di permintaan ataupun penawaran. Untuk menganalisis itu kita membutuhkan sebuah kurva, ya. Kalau ini namanya kurva kepuasan sama namanya. Kalau kemarin adalah kurva permintaan, ya. Selanjutnya kalau lebih dalam maka ada namanya kurva kepuasan sama. Karena ini dari sisi permintaan ataupun dari sisi konsumen. Nanti akan kita lihat alat analisisnya itu adalah kurva, ya, yang paling sederhana di dalam pendekatan ekonomi. Apa itu kurva kepuasan sama? Ya, kurva kepuasan sama itu adalah kurva yang menggambarkan barang yang akan memberikan nilai guna yang sama kepada dirinya, ya, menggambarkan barang yang memberikan nilai guna. Artinya tadi misalnya kan ada dua jenis barang yang akan memberikan kepuasan terhadap dirinya, ya. Jadi nanti bisa kita andaikan kombinasi antara barang A dengan barang B, dia tetap akan memberikan kepuasan terhadap orang yang akan membelinya. Apakah dibelinya barang A 5, kemudian barang B 7, berarti itu kan 12, ya. Itulah yang memberikan kepuasan terhadap dirinya. Atau nanti barang A itu dibelinya 3, barang B nya 8 misalnya, tapi itu memberikan kepuasan. Itulah yang disebut dengan kurva kepuasan sama. Artinya di titik mana dia dari kombinasinya itu, yang penting kedua barang itu tetap bisa didapatkannya. Apakah barang A lebih banyak
atau barang B lebih banyak, tetapi itu juga memberikan kepuasan terhadap seseorang yang ingin membeli. Dulu testimoni kalian tentang yang sudah Bapak jelaskan tadi. Coba dulu satu orang atau dua orang, apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, coba jelaskan balik dulu sama Bapak. Mana yang bisa terserap dari yang Bapak sampaikan tadi? Coba dulu Roy Sayuda Pradana. Coba Roy, apa yang bisa kau jelaskan? Boleh Pak, boleh. Tentang teori nilai guna, silakan. Jadi teori nilai guna itu dari apa yang saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi itu ada dua. Yang pertama itu nilai guna total dengan nilai guna marginal. Ya. Untuk nilai guna total itu dia mengalami peningkatan pada awalnya sampai di satu titik di mana nilai gunanya itu bakalan menurun. Ya. Setelah pembelian barang yang kesekian kalinya. Ya, terus kalau nilai guna marginal itu dia dari awal itu memang sudah turun. Dari yang saya tangkap. Dari mana nilai guna marginal itu didapatkan? Nilai guna marginal itu dari selisih nilai total. Nilai guna total yang pertama dengan yang kedua dan selanjutnya. Iya, kan mantap itu kan, bagus sekali Roy sudah. Kalau Iqbal, apa yang bisa kau jelaskan Iqbal? Sama Pak. Ya jelaskanlah, Bapak ingin dengar, masa sama gitu? Kurva kepuasan sama yang ada, kan? Coba. Apa yang bisa kau jelaskan dari yang Bapak jelaskan tadi itu? Bapak ingin dengar dulu seberapa seberapa konsentrasi tadi menangkap yang sudah dijelaskan itu. Halo, Iqbal, coba apa yang kau tahu? Sampaikan aja apa yang kau tahu. Enggak Bapak hukum kok, enggak macam di SMA, enggak macam di rumah. Kalau salah kena pukul gitu ya, pakai roll gitu, enggak ya kan? Kita udah kuliah ini. Penting ya berani menyampaikan sesuatu. Coba. Semakin banyak nilai guna yang dipakai Pak, maka semakin menurun nilai guna marginalnya Pak. Ya, semakin banyak barang yang digunakan, nilai guna marginalnya semakin menurun. Benar. Yang lain coba. Kasih contoh dulu, contohnya satu, yang lain. Ada yang bisa memberikan contoh? Seperti apa kejadiannya seperti yang dibilang si Iqbal tadi? Kenapa pada ditutup semua ini? Kameranya kok nggak pada nampak-nampak? Ini Bapak nggak suka ini seperti ini. Kuliah nggak nampak-nampak wajahnya ini, hilang-hilang gitu ya. Kalau memang nggak mau nampak, ya Bapak pun kita sepakati aja nggak usah nampak ya wajahnya. Nanti rekaman Bapak yang lama aja kalian dengarkan, orang wajah Bapak nggak nampak kok gitu ya kan? Ya kan, dosen kan nggak kalah ilmu ya kan, dosen ini udah pernah mahasiswa juga, udah pernah kuliah juga ya kan, sudah capek pun kuliah kan, makanya bisa mengajar. Kalau mau tidak nampak mukanya, itu memudahkan Bapak mengajar. Kenapa? Bapak nggak nampak juga mukanya. Makanya nanti yang kalian dengarkan, ya inilah, ini kan sedang Bapak rekam nih sekarang, Bapak record nih kan. Maka pertemuan berikutnya ya udah suara Bapak aja kalian dengarkan. Bapak pergi kerja kemana-mana gitu, ya kan? Kan untung Bapak kalau begitu modelnya nggak capek, ya tinggal minum-minum kopi Bapak, ya kan? Begitu kalau nggak nampak mukanya. Ini kan supaya antara mahasiswa dengan dosennya terjadi interaksi, ya. Kemudian ya beginilah kuliah itu, ada hubungan emosional antara dosen dengan mahasiswa, ada interaksi, ada komunikasi. Kalau ditutup mukanya bagaimana itu ya, nggak nampak lagi orangnya. Bapak berbicara seperti apa itu ya, dengan dinding ya kan, berbicara sendiri dengan dinding, berbicara sendiri dengan tembok. Itulah kalau nggak nampak orangnya. Ujung-ujungnya ya kalau berbicara seperti itu kan macam orang apa ya kan, ya kan, macam orang nggak waras jadinya kita bicara terus sendiri, nggak ada entah didengarkannya apa tidak, ya kan.
Macam tadi ada yang ke kamar mandi lah, ada yang ke sana kemari lah. Aduh, itu sangat repot ya. Tapi begitupun kayak si Putra Suraningsi payah nih, si Majita Taurila ini memang payah nih, si Siti Nurjana payah nih, nggak pernah menampakkan wajahnya ini, ya kan? Ya, kalaupun nampak kipas angin aja bapak lihat tuh, kipas angin dinampakkan sama bapak itu ya, bukan wajahnya. Oke, satu orang dulu, coba jelaskan atau berikan dulu gambaran barang yang beku yang ada nilai totalnya kemudian mengalami penurunan nilai guna marginalnya. Contohnya apa? Tadi beberapa contoh sudah bapak sebutkan. Coba dulu Nadila, bagaimana prosesnya penurunan nilai guna marginal tadi itu? Contohnya seperti penjualan mobil mewah. Ya, Harga mobil semakin tinggi maka peminatnya semakin sedikit. kurasa si Nadila ini tidur dia ini tadi ya. Iya, mimpi dia ini mungkin, nggak nyambung yang dijelaskan dia sama kita ya kan. Masih di hukum permintaan juga dia bicara lagi. Ini sudah teori kepuasan. Ya, ini sudah marginal utility, bukan hubungannya dengan harga lagi. Ya, ini sudah marginal utility, nilai guna terhadap barang dan nilai guna marginal itu yang kita bahas sekarang. Aduh, payah ini kalau udah kayak gini. Ini ragu bapak melepaskan kalian jadi sarjana ekonomi ini. Pantaslah kalian jadi SM sekarang, sarjana manajemen jadinya ya kan. Jadi sarjana manajemen ya kan. Inilah akibatnya nih kan. Oke, yang lain Andini dulu, coba jelaskan dulu. Berikan contohnya dulu Andini. Biar paham si siapa tadi. Udah hilang pula dia. Menghilang tadi si Nadila. Oh, pindah tempat Nadila ya. Oke, Andini. Andini coba jelaskan dulu sama si Nadila. Halo? Andini pun udah keningnya aja nampak, nggak nampakannya lagi matanya udah. Coba Ika Setiawati, jangan separuh wajahnya Naen. Coba nampakkan dulu Naen wajahmu. Ke tengah kamera dulu. Gitu kan manis nampak. Ika Setiawati kan manis itu ya. Coba Ika. Contohnya itu kalau misalnya kita lapar kan, kita beli nasi bungkus. Ya. Pertama kali makan nasi bungkus itu nilai kepuasannya itu nilai kepuasannya 30. Kayak kita udah separuh kenyang, tapi pas nasi bungkus yang keduanya kita makan, kita jadi kayak nilai marginalnya itu turun. Iya. Karena kita udah kenyang pada bungkus pertama. Iya. Ya kan menurun dia kan nilai gunanya sama kita kan. Untuk yang kedua. Jadi begitu sifat konsumen di dalam membeli barang, ya. Ada nilai guna totalnya, ya. Walaupun kadang-kadang nilai guna totalnya masih mengalami peningkatan. Karena tadi kan nasi bungkus pertama dengan nasi bungkus kedua itu masih ada nilai gunanya, ya. Kalau laparnya tadi 100, ya misalnya kan kita kuantifikasi misalnya, rasa lapar itu 100 jumlahnya. Begitu dia makan nasi bungkus pertama, maka laparnya itu hilang 70. Gitu dia kan, hilang 70. Berarti kekuatan satu nasi bungkus itu kekuatannya menghilangkan rasa lapar orang yang 100% itu dia bisa menghilangkan 70%. Kan begitu. Kemudian pada nasi bungkus kedua, ya kan berarti sisa lapar kita kan tinggal 30% lagi kan? Iya kan? Halo? Iya Pak. Iya Pak. Tinggal 30% lagi. Kekuatan nasi bungkus pertama dengan nasi bungkus kedua kan sama-sama 70 dia kan. Nggak mungkin kita beli harga nasi bungkus kedua kekuatan 30% kan, nggak mungkin. Berarti beli sepertiga lah nasi bungkus itu namanya itu kan. Tetap kita beli satu bungkus. Kalau dibeli satu bungkus nasi, maka kekuatan menghilangkan rasa lapar itu 70%. Maka ketika dimakan
nasi bungkus kedua, maka baru sepertiga kita makan, maka nilai guna terhadap kita sudah 100%. Ya kan, bahas tadi tentang nilai guna total, kemudian marginal utility ya, yang didapatkan seorang konsumen terhadap perbelanjaannya terhadap suatu barang. Maka sekarang kita berbicara tentang syarat pemaksimuman nilai guna ya. Syarat pemaksimuman nilai guna itu ya bisa terjadi dalam keadaan di mana harga-harga berbagai macam barang adalah berbeda ya. Kan tidak mungkin ya barang-barang itu memiliki harga yang sama kalau barangnya berbeda ya. Makanya disebut berbagai macam barang adalah berbeda. Makanya ada syarat yang harus dipenuhi supaya dikatakan maksimum nilai gunanya atau tidak. Apakah syarat yang harus dipenuhi agar barang-barang yang dikonsumsikan akan memberikan nilai guna maksimum? Apa syaratnya? Supaya barang yang dikonsumsi itu atau berbagai barang-barang yang dikonsumsi itu memberikan nilai guna maksimum. Iya kan, terhadap seorang. Syaratnya adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya ya. Ketika membeli satu unit tambahan terhadap suatu barang itu ya, berbagai jenis barang itu, maka nilai guna marginalnya sama besarnya walaupun berbeda harganya. Gitu maksudnya ya. Jadi misalnya tadi ada nasi goreng, kemudian ada mangga ya kan, tentunya harga mangga dengan harga nasi goreng pasti berbeda harganya ya. Tetapi ketika kita penambahan satu unit tambahan dari jenis barang itu, apakah nasi goreng ditambah satu piring, kemudian mangga satu piring, maka kalau kita ingin melihat ya, ingin memaksimumkan nilai guna, maka penambahannya itu harus nilai guna marginalnya sama besarnya. Makanya ada rumusnya ini. Coba misalnya ini ya rumusnya. Inilah syarat pemaksimuman nilai guna gitu ya. Marginal utility barang A dibagikan dengan harga barang A itu harus sama. Marginal utility barang B itu dibagikan dengan harga barang B, kemudian marginal utility barang C dibagikan dengan harga barang C. Hasilnya ini harus sama. Penambahan nilai guna barang A, penambahan nilai guna marginal barang B itu sama. Ketika sama, maka dari barang yang berbeda itulah perbelanjaan kita yang paling maksimum yang kita dapatkan dari barang itu. Jadi harus sama dia marginal utility-nya antara satu barang dengan barang yang lainnya itu ya. Caranya yaitu kita lihat bagaimana pembagian antara barang A, barang B, barang C dibagikan dengan harga barang tersebut. Maka marginal utility nanti sama. Itulah dia disebutkan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama. Itu syarat di dalam memberikan nilai guna maksimum terhadap orang. Kemudian selain itu ada namanya surplus konsumen ya. Jadi dalam tingkah laku konsumen ini ada yang disebut dengan surplus. Kalau surplus itu maknanya berarti ada yang berlebih ya gitu ya, lebih dia. Maksudnya ini kepuasan yang didapatkan oleh konsumen dari membeli barang, dia lebih kepuasan dia itu melebihi dari pengorbanan dia. Pengorbanannya itu kan harga ya, rupiah. Maka ketika dia membeli, kepuasannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengorbanannya dibandingkan dengan harga. Itu maksudnya. Kalau di sini surplus konsumen pada hakikatnya adalah perbedaan antara kepuasan yang diperoleh
seseorang di dalam mengkonsumsikan sejumlah barang dengan pembayaran yang harus banyak untuk memperoleh barang tersebut. Gitu ya. Harga itu ya, pembayaran yang dilakukan itu kan pengorbanan seseorang terhadap barang. Ketika dia membeli barang itu ternyata ekspektasinya melebihi dari yang diinginkannya, misalnya gitu, itu namanya surplus ya. Itu namanya surplus. Ada nilai yang berlebih yang dirasakan ketika kita mendapatkan suatu barang yang kita inginkan dibandingkan dengan pengorbanan yang kita berikan. Gitu. Paham sampai di situ? Halo, masih konsentrasi semua? Sudah habis waktu kita ya? Udah Pak. Oh, sudah habis waktu kita. Nanti kita lanjutkan saja lah ini. Ke depan nanti kita ulas ya, pertemuan berikutnya kita ulas lagi ya, supaya materinya ini ada sedikit lagi yang sangat kurang di situ ya. Atau masih ada waktunya, ada sedikit lagi Bapak jelaskan, boleh ya? Ya Pak. Ya, tanggung sekali ya. Ada sedikit lagi tentang kurvanya aja ya, biar jangan itu. Nanti jangan bingung di rumah. Sedikit lagi aja, nggak apa-apa. Kalau mau masuk sama dosen lain ya. Bapak ingin memperlihatkan kurvanya ini aja. Ini maksudnya ya, yang Bapak maksudkan kurvanya. Kurvanya itu kan ini mangga tadi yang mau dibeli ya. Kita bicara tentang surplus konsumen. Misalnya si konsumen sebenarnya dia mau membeli ya, dia mau membeli mangga itu 1.700 per kilo. Ini misalnya ya. Harga bersedia dibayar. Jadi konsumen itu kalau dia pajak, kalau nanti 1.700 per kilo mangga saya mau beli, gitu dia kan, saya mau beli. Ternyata setelah sampai di pasar, harga mangga itu sekilo cuma 700, iya kan, cuma 700. Jadi itu kan berarti menguntungkan si konsumen. Dibelinya mangga sekilo ya, karena tadinya dia mempersiapkan uangnya untuk membeli mangga sekilo adalah 1.700, ternyata dipajak harganya cuma 700, maka dia surplus konsumen 1.000 rupiah. Itu maksudnya, itu surplus konsumen 1.000 rupiah. Gitu kita kalau ke pajak. Begitu juga mangga kedua, ya kan, mangga kedua ya, dia mau membeli mangga itu sekilo 1.500. Disiapkannya uangnya 1.500, tapi ketika dipajak harganya kan cuma 700 ya, makanya dia untung 800 dari rumah. Jadi itu namanya surplus konsumen. Pengorbanan masyarakat melebihi dari harga yang uang yang dikorbankan oleh masyarakat, dia mendapatkan kelebihan keuntungan ketika dia ingin membelanjakannya. Ini surplus konsumennya. Nanti bisa lihat kurvanya seperti ini. Ini misalnya kan, coba lihat ya. Sebenarnya kalau secara umum konsumen itu mau membeli mangga pada harga A. Ini harganya A. Ini P, ini price. Mau dia membeli harga barang itu kalau ke pajak seharga A, iya kan? Ini barangnya. Jadi mau dia membeli harga, ternyata setelah pergi dia ke pasar, harganya itu cuma di P ini, bukan di A dibelinya. Jadi di mana yang disebut dengan surplus konsumen? Yang ini, kurva yang ke atas ini namanya surplus konsumen. Artinya ada keuntungan yang didapatkan oleh konsumen. Kalau bentuk angka ini, yang ini kita masukkan kemari. Ini dia. Harganya kan cuma 700 harga mangga. Padahal dia dari rumah, dia bersedia membeli mangga harganya 1.700. Di sini 1.700. Kemudian yang 1.500 juga, 1.300 juga. Jadi yang di atas harga pasar ini adalah disebut dengan surplus konsumen. Karena uangnya sudah disediakan dari rumah tadinya 1.500 saya siapkan untuk beli mangga. Ternyata dipajak cuma 700. Jadi ini namanya surplus konsumen namanya, ya. Bapak rasa bisa ya dipahami korbannya ya? Ya. Ini sering begitu ya? Macam mana? Si Iqbal sering begitu surplus konsumen.
Kalau si Iqbal nggak pernah surplus, dia defisit, dia begitu pajak selalu kurang uangnya, kan dikiranya murah rupanya mahal gitu ya. Ya Iqbal kan? Nggak pernah mengalami surplus konsumen kan? Pernah Pak. Oh pernah ya, mantap itu kalau pernah surplus konsumen. Berarti uangnya lebih, ya kan?